Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video ini kami akan membahas tentang teori permintaan Islam pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah dengan dosen pengampu Bapak Jeffy Saputra SEMM. Materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, Dinda Oktaviana, dan rekan saya, Desi Misla Andriani. Baiklah, ini adalah pendahuluan, yang di dalam pendahuluan tersebut ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang permintaan itu sendiri adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan sukses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan atau keuangan yang dimiliki oleh seseorang konsumen untuk membeli. Kemampuan tersebut diukur dari tingkat pendapatan yang dimiliki. Akses untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan juga sangat menentukan permintaan itu sendiri, terutama masalah lokasi yang mudah dijangkau atau pihak perusahaan melakukan saluran distribusi secara benar. Permintaan juga dapat diartikan jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Setelah kita mengetahui latar belakang dari teori permintaan Islam, sekarang kita akan memasuki rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini kita akan membahas yang pertama yaitu apa pengertian dari permintaan, kedua, bagaimana hukum permintaan, ketiga, apa teori dari permintaan, yang keempat, bagaimana kurva permintaan. Tujuan pembahasan tentang teori permintaan Islam yaitu yang pertama, satu, mendeskripsikan pengertian dari permintaan, kedua, memaparkan hukum permintaan, ketiga, menjelaskan teori permintaan, dan yang keempat yaitu memaparkan kurva permintaan. Nah, setelah kita mengetahui pendahuluan, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang teori permintaan Islam. Apa sih permintaan itu? Ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Jika kalian belum tahu jawabannya, mari simak penjelasan dari kami tentang pengertian permintaan. Pengertian permintaan. Secara ekonomi, permintaan atau demand dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain, permintaan didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Dalam konsep permintaan tersebut, terdapat dua variabel, yaitu variabel jumlah permintaan dan variabel tingkat harga. Teori permintaan dapat dinyatakan dengan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Jenis-jenis permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Yang kedua, permintaan efektif atau effective demand. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya. Yang pertama, harga barang itu sendiri atau PX. Yang kedua, harga barang lain atau PY. Yang ketiga, pendapatan konsumen atau INC. Keempat, cita rasa atau T. 5, iklim atau S. Yang keenam, jumlah penduduk atau POP. Yang ketujuh, ramalan masa yang akan datang atau F. Dengan persamaan, buka kurung QD sama dengan F titik buka kurung PX, PY, INC, T, S, POP, F, tutup kurung. Hukum permintaan atau the law of demand. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang meningkat.
Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Dalam perkembangan konsep pemasaran mutakhir, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian. Para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Setidaknya, ada dua alasan mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari. Pertama, seperti sudah dikatakan di atas, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Yang kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Teori perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Karp, yaitu pertama, Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat. Kedua, zakat hukumnya wajib. Ketiga, tidak ada riba dalam masyarakat. Yang keempat, prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis. Yang kelima, konsumen berperilaku rasional, yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan. Pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat. Ia menggambarkan besarnya permintaan yang ada pada berbagai tingkat harga. Contohnya ialah bisa dilihat pada bawah tulisan itu, terdapat pada tabel ada harga dan jumlah barang. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri atau ke kanan ketika terjadi perubahan permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan jumlah permintaan, sedangkan pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan. Selanjutnya, teori permintaan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rahwah fil al-syai'. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja, dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran atau budget constraint belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Jadi, kesimpulan dari teori permintaan Islam ialah permintaan didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Hukum permintaan yaitu hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri atau ke kanan ketika terjadi perubahan permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan jumlah permintaan, sedangkan pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan.
Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Baiklah, sekian penjelasan tentang teori permintaan Islam dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Thank you for watching. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye guys.